Pada video kali ini, kami akan merangkum sebuah drama yang berjudul When My Love Bloom. Menceritakan bagaimana kisah cinta pertama akan tumbuh kembali. Cerita dimulai di sebuah hotel di mana seorang wanita bernama Jisoo dengan mengenakan topengnya memainkan piano di lobi hotel. Di halaman lapas, seseorang bernama Jaehyun baru saja dibebaskan. Entah kasus apa yang telah menimpanya. Di masa lalu, di sebuah kampus di tahun 1993, di mana para mahasiswa berdemo demi demokrasi. Aksi demo ini tidak terkendali hingga terjadi kekacauan. Jisoo tidak takut berdemo jadi ikut-ikutan terkena tembakan gas air mata. Untunglah Jaehyun menyelamatkan dan menolongnya. Setelah pertemuannya dengan Jaehyun, Jisoo malah berharap ingin ada demo lagi untuk bertemu dengannya. Wah, bisa aja ya. 체르탄이 바뀐 건가요? Hari berikutnya, demo mahasiswa berlanjut. Jaehyun menyampaikan pidatonya. Jisoo sangat senang dengan semangatnya Jaehyun untuk memperbaiki demokrasi dan UU perburuhan. Jisoo harus kecewa karena tidak menemukan Jaehyun di ruang sekretariat di mana Jaehyun berada untuk mengembalikan sapu tangannya. Di masa sekarang, supir mereka hampir menabrak Jisoo yang akan menyeberang jalan. Sapu tangan yang selalu dibawanya tertinggal jadi si supir menaruh di dalam mobilnya. Ajumma! Setibanya di kantor, Jaehyun disambut para pendemo karena aksi pemecatan sepihak oleh perusahaan. Dia terkena lemparan telur. Jaehyun menemui ketua untuk memberitahukan kebebasannya. Dia mendapat tugas baru untuk menyelesaikan aksi demo para buruh. Ternyata Jisoo salah satu korban pemecatan di kantor Jaehyun. 주말에 내려갈 때 뭐 맛있는 거 사갈까? Kembali ke masa lalu. Sejak aksi demo, Jaehyun berteman baik dengan Jisoo dan mereka pun sering bertemu. 그러면 화질 완전 구려져서 못 본다고. 됐어. Mungkin masih PDKT kali ya. Istri Jaehyun bernama Seokyoung. Dia dipercaya ketua menjadi CEO di perusahaannya untuk menggantikan Jaehyun yang dipenjara. 바쁘게도 할 테니까. Walau mereka kuliah satu kampus, tapi kehidupan mereka jauh berbeda. Jaehyun menemui rekannya untuk mendapatkan foto-foto istrinya selama dia di penjara. Dia menyuruh temannya untuk mengawasinya. Mendengar lantunan piano di lobi hotel membuat Jaehyun teringat dengan Jisoo yang memang pintar bermain piano. Di sekolah, Junso berkelahi dengan temannya. Karena masih penasaran dengan siapa yang bermain piano, Jaehyun kembali datang ke lobi hotel untuk menemuinya. Tapi dia mendapatkan telepon yang memberitahukan jika Junso dibawa ke rumah sakit. Dia bergegas menemuinya. Begitu juga dengan Jisoo yang tergesa-gesa mencari taksi dan melanjutkan dengan kereta api untuk bertemu anaknya. Entah apa yang menyebabkan Yongmin berkelahi dengan temannya. Junso hanya menyalahkan temannya yang anak orang miskin saat ayahnya menanyakan apa yang telah terjadi. 그래가지고 의자를 던졌다니까? Dalam perjalanan, Jisoo teringat pertengkaran dengan suaminya. Si suami ingin mendapatkan hak asuh untuk mengurus Yongmin. Jisoo menemui kepala sekolah yang sedang bertemu dengan Jaehyun. Rupanya kedua anak mereka yang berkelahi. 죄송합니다. Dengan besar hati, Jaehyun meminta kepala sekolah untuk menghentikan kasus perkelahian anak-anak mereka. Karena Junso pun tidak mengalami luka yang serius. 크게 걱정할 일 아니니까 학교 기강 차원에서라도 그렇게 정리해 주세요. Yongmin tidak memberitahukan apa yang telah terjadi pada ibunya. 다 잘린대. 무슨 일 있었는지 정말 엄마한테 얘기해야. Dia anak yang tertutup. Saat mereka akan kembali ke Seoul, Jaehyun melihat Jisoo yang sama-sama akan kembali ke Seoul. Dia berjalan kaki melintasinya. 차 두고 갈 테니까 나중에 찾으러 와. Jaehyun menghubungi supirnya dengan alasan dia akan pulang dengan kereta karena salju turun dengan lebat. Dia meminta si supir mengambil mobilnya esok hari. Jaehyung mengambil sapu tangan yang waktu itu ditaruh supirnya. Dengan menggunakan kereta terakhir, mereka bertemu kembali di stasiun.
karena sudah tidak ada kereta api sehingga mereka harus menginap di motel. Jisoo terkejut mengetahui pria yang menegurnya ternyata Jaehyun. Mereka tidak menduga jika pertemuan mereka dikarenakan pertengkaran anak-anak mereka. 학교 일은 너무 걱정하지 마세요. Entah apa yang menyebabkan mereka berpisah di masa lalu. Esok harinya, untunglah Jisoo terluka tangannya jadi ada alasan Jaehyun untuk kembali menolongnya. Jisoo memberitahukan jika suaminya pengacara tapi bukan lulusan kampus mereka. Jaehyun berusaha meyakinkan Jisoo jika pertengkaran mereka tidak perlu dianggap serius karena mereka anak laki-laki. Tapi Jisoo yang terluka hatinya dia segera pergi dan tidak ingin pulang bareng bersama Jaehyun. Duh, kasihan. Jaehyun menyadari jika Jisoo telah menyimpan sapu tangannya lebih dari 20 tahun. Mereka kembali dengan kereta yang sama tapi tidak mau berdekatan. Jaehyun menyuruh supirnya untuk mencari tahu si pemilik sapu tangan yang tempo hari hampir tertabrak mereka. Jisoo menemui ayahnya yang tinggal di sanatorium. 안 하네요. 왜 그랬는지. Masalah mulai timbul karena Seokkyung meminta Jaehyun untuk menuntut Youngmin karena telah mencelakai Junso. Tapi Jaehyun menolak. 아직 어린애고. 그러니까 더 문제야. Jisoo menolak untuk mundur dari ketua komite sekolah. Karena para anggota komite merasa dibohongi, Jisoo yang telah menutupi masalah pribadinya. Selain telah bercerai dari suaminya, dia juga bekerja di toko swalayan. 제 개인적인 일들까지. 알고 있었던 거고. Menurutnya, dia tidak pantas bersosialisasi dengan mereka. Jisoo juga diminta menemui mantan suaminya bernama Sehun hanya untuk menjelaskan mengapa ponsel Youngmin tidak aktif. Ternyata ponselnya rusak karena perkelahian tempo hari. Aksi demonstrasi di depan kantor Jaehyun terus berlangsung. Jaehyun terkejut mendengar Jisoo telah bercerai dengan suaminya selama 3 tahun dan tidak mendapat tunjangan. Dia juga hanya bekerja serabutan. 혹시 영민이를 비밀로 해주실 수 있겠어요? Jisoo meminta wali kelasnya agar tidak memberitahukan perkelahian Youngmin pada ayahnya. Di kelas, Youngmin selalu diganggu oleh Junso. 머리를 다쳤더니 결정을 하셔야 할 것 같습니다. Aksi demo telah membuat Pak Park khawatir. Walau secara kontrak mereka tidak melanggar hukum, namun Jaehyun meminta untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat menyelesaikan demo tersebut. Karena mereka hanyalah ibu-ibu rumah tangga yang akan kesulitan hidup. 우와, 어떻게 이런 우연이. Di perpustakaan, Jisoo muda begitu senang jika Jaehyun datang ke tempat yang sama. Tapi Jaehyun jaim dan kurang memperhatikannya. Setelah berjam-jam menunggu di mobil, akhirnya Jaehyun melihat Jisoo melintas di depannya. Dia tidak berani menghampirinya di saat belanjaan Jisoo berhamburan. Dia meminta supirnya si Juwon untuk membantunya. Karena takut mendapat pertanyaan, si Junwo langsung saja kabur. 감사합니다. 네, 수고하십시오. Jaehyun menyuruh Junwo untuk memantau aktivitas Jisoo beberapa hari. Dia memberitahukan jika wanita itu teman kampusnya. 대학 후배야. Melihat Jisoo tidak menggunakan sarung tangan di musim salju, Jaehyun membelikan sarung tangan untuknya. Atas laporan Junwo, Jaehyun mengetahui jika Jisoo bagian dari pendemo di kantornya. Begitu juga dengan Jisoo yang baru saja mengetahui jika Jaehyun bagian dari Hyungsun Group, di mana mereka sedang menuntut pemecatan sepihak. 막아주셨어야죠. 죄송합니다. Kepala sekolah jadi pusing dengan datangnya Seokkyung yang tetap ingin menuntut orang tua Youngmin, sementara suaminya tidak mempermasalahkannya. Jisoo terkejut mendapat laporan dari wali kelas Youngmin, jika komite kekerasan sekolah akan segera dibentuk atas perintah ibu Junso. Mereka tidak ingin berdamai. Junso malah ketakutan jika ibunya ingin membentuk komite tersebut. Dia memberitahukan ayahnya. 저기 혹시 대표님 만나뵐 수 있을까요? Kini Jisoo barulah menyadari jika dia membutuhkan Jaehyun untuk membatalkan rencana ibu Seokkyung. 여기서 이러시면 안 돼요. Dia diusir keamanan saat memintanya bertemu dengan Jaehyun, karena dia bagian dari kelompok pendemo. 번복하지 말라고. 왜 그래야 되는데? Jaehyun memarahi istrinya karena menginginkan kasus anak mereka berlanjut. Sementara Youngmin bersikeras tidak ingin memberitahukan alasannya yang telah memukul Junso. 한 번만 재고해 주세요. Jisoo kembali menemui kepala sekolah.
Tapi kali ini dia harus berhadapan dengan Seokhyung. Jisoo pasrah dengan apa yang diinginkannya, selain meminta maaf dia rela untuk berlutut di hadapannya. Tapi kedatangan Jaehyun ke ruangan tersebut malah menyuruhnya untuk bangun. 일어나세요. 일어나. 윤지수. Karena diam saja membuat Jaehyun menarik lengannya. Kini Seokhyung baru mengetahui jika suaminya kenal dengan Jisoo. 다시 문제 삼지 말라고 했을 텐데. Jaehyun memberitahukan jika Jisoo adalah teman kuliahnya. Dia tidak mau hanya masalah anak-anak menjadi masalah mereka. Dan Jaehyun mengancam akan menghentikan Sehui untuk berhenti sekolah model. Karena sama-sama akan merusak masa depan Yongmin. Kepala sekolah mengocehi Jisoo karena kasus tersebut. Mereka adalah penyumbang terbesar di sekolah. Dia ketakutan jika Junso akan pindah sekolah. Jaehyun menjelaskan jika komite sekolah tetap dilanjutkan, maka dia akan memindahkan anaknya ke sekolah lain. Sangat kontras perbedaan gaya hidup istrinya dan Jisoo. Jaehyun hanya bisa menghela nafas. Duh, ampun deh. Walau susah, Jisoo tidak mau memanfaatkan pertemanan mereka. Dia tidak mau diajak pulang bareng. Begitu juga dengan Jaehyun, dia pantang menyerah untuk mendekati kembali Jisoo. Apalagi sepatu Jisoo haknya copot. Ya terpaksa deh si Jisoo numpang juga. Jisoo tidak masalah harus berlutut ratusan kali, asalkan anaknya tidak menangis lagi. 무슨 결식 아동도 아니고. Itulah yang namanya cinta penuh dengan kasih sayang. Sejujurnya, Jaehyun tidak menghentikan komite ini semata-mata karena Jisoo. Tapi jika ini ulah anaknya yang telah merundung Yongmin. Karena perbuatannya ini selalu dibela oleh ibu dan kakeknya. Jadi dia tidak takut apapun. Di saat berpisah, Jaehyun memberikan sepatunya walau agak kebesaran. Ya lumayan lah ya daripada cari tukang sol. Di masa lalu, Jaehyun memang pria cuek saat bersama Jisoo. Walau perhatian tapi dia bukan pria romantis. Pertemuan mereka membuat Jaehyun teringat kembali masa-masa indah bersama Jisoo. Seokhyung meminta suaminya agar lebih perhatian terhadap anak mereka. Aneh ya, bukannya si istri. 맞습니까? 그게 다야? Hampir saja Seokhyung mengetahui jika Jaehyun membelikan sarung tangan untuk Jisoo. Untunglah si pemilik butik memotong pembicaraan mereka. Wah, si pegawai banyak omong ya. Saat Jaehyun sedang bersama teman kuliahnya, dia baru menyadari jika pemain itu adalah Jisoo. Terlihat dari jempol tangan yang memiliki tanda karena kejatuhan buku di masa lalu. Mengetahui Jisoo pulang setelah bermain piano, Jaehyun tidak pamit sama temannya untuk pergi menemui Jisoo dan dia memberikan pinjaman payung padanya karena hujan. Dalam perjalanan, si Dongjin temannya ngoceh-ngoceh karena ditinggal di hotel sendirian. 그래. 준서 아빠. Saat menjemput Junso ke sekolah, Jaehyun bertemu dengan Yongmin dan dia mengajaknya ngobrol sambil meminta maaf padanya. Atas kesalahan Junso, kemunculan Jisoo di sekolah membuatnya terkejut karena Yongmin sedang bersama Jaehyun. 감동 정마당까지 영감님 네트워크가 장난. Di kantor, Jaehyun meminta data-data para pendemo. Di tempat lain, Seokhyung membaca data pribadi milik Jisoo yang juga bekas karyawan Hyungsun Group yang telah dipecat. Dia direkrut saat Jaehyun di penjara. Sekretaris tidak yakin jika Jaehyun mengetahui jika Jisoo salah satu karyawannya yang telah dipecat. 이혼에 마트에 해고까지 알면 Karena perusahaan memecat 1.000 pegawai. Seokhyung harus menutupi status Jisoo yang telah bercerai dan dipecat dari pekerjaannya. Di sisi lain, dia takut jika suaminya berselingkuh dengannya. Dengan berpura-pura meminta payungnya, Jaehyun mengajaknya untuk bertemu. Jaehyun mengetahui jika Jisoo pernah bekerja sebagai karyawan kontrak di Hyungsun Group, dan baru-baru ini dia ikut dipecat. Dia meminta Jisoo agar tidak ikut-ikutan berdemo di depan kantornya, karena manajemen akan mengambil tindakan hukum dan perusahaan tidak bersalah. Jaehyun akan mencarikan pekerjaan untuknya. 지금 시위하고 있는 비정규직들. Tapi Jisoo menolak untuk meninggalkan teman-temannya. Jisoo menyadari jika Jaehyun telah menyelidiki status dirinya yang seorang janda. Jisoo menolak tawarannya dengan alasan dia belajar dari Jaehyun tentang kekuatan yang berada di pihak mereka. Di masa lalu, Jaehyun membela warga yang rumahnya digusur paksa oleh pengusaha yang menyuruh preman untuk menggebuki warga yang menolak.
Dia mendampinginya saat kejadian. Hingga polisi datang untuk menghentikan keributan. Itu sebabnya Jisoo harus mendampingi orang-orang yang selalu kalah. Dia tidak ingin merubahnya hanya karena Jaehyun. Jisoo selalu memihaknya walaupun Jaehyun berada di pihak yang kalah. Rencana Jaehyun untuk bernegosiasi dengan pendemo diprotes oleh istrinya karena dia tidak diberitahukan lebih awal. Tak sengaja Seokhyung menemukan buku bacaan milik Jaehyun. Saat membukanya, ternyata buku itu pemberian Jisoo di masa lalu. Dia teringat dengan biodata Jisoo yang telah dibacanya tempo hari. Diam-diam Seokhyung menghubungi ketua. 알겠습니다. 근데 갑자기 왜? Hari itu Jaehyun dipenuhi kebimbangan karena aksi demo masih berlangsung. Dia meminta bawahannya agar membatalkan rencana mereka menggunakan polisi untuk membubarkan pendemo. 회장님, Dia akan bernegosiasi dengan pendemo. Polisi tetap datang ke TKP sesuai perintah ketua, sehingga negosiasi jadi batal. Jisoo yang melihat teman-temannya dikerubuti polisi, dia pasang badan untuk membantunya. 같은 건가? 동료들에 대한? Peristiwa ini mengingatkan Jaehyun di masa lalu, di mana Jisoo tertangkap polisi saat berdemo. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ketua menyaksikan peristiwa tersebut. Jaehyun berani melawan mertuanya dikarenakan mereka itu hanyalah wanita berusia 40 tahun ke atas. Itu akan beresiko jika mereka menggunakan kekerasan. 윤지수 씨 보호자분 없으세요? 오늘 못 나가십니다. Di kantor polisi, Jisoo tidak diperbolehkan pulang karena tidak memiliki wali dan penjamin. Dia teringat di masa lalu saat berdemo, meminta pembantaian kota Gwangju diadili. Polisi begitu kasar membubarkan pendemo. Saat diinterogasi, polisi tidak mempercayai jika ayah Jisoo adalah kepala jaksa Seoul. Tapi polisi terkejut melihat kedatangan ayahnya. Demi Jaehyun ikut berdemo, dia harus kena tampol ayahnya. Duh, apes. Mengetahui Jisoo ditahan, Jaehyun tidak mungkin menolongnya. Tentu akan menjadi masalah baru. Malam itu terpaksa Jisoo menginap di Hotel Prodeo. Seokhyung begitu kesal karena suaminya kini begitu lembek dan tidak tegas. Ini pasti disebabkan dengan kehadiran Jisoo. Yang pasti dia akan terus mengawasinya. 내 아줌마들 풀어줄 테니까. Berita di surat kabar menyudutkan Hyungsun Group karena tidak pernah membayar pajak. Dia meminta Jaehyun untuk menyelesaikannya. Esok harinya, Jisoo dan kawan-kawan dibebaskan karena perusahaan akan bernegosiasi dengan mereka. Jaehyun tidak menemukan nama Jisoo di daftar pendemo yang kembali melamar kerja. Dia menemuinya dan Jisoo memang tidak melamar kerja karena sudah mendapat kerjaan paruh waktu di tempat lain. 시위한 사람들한테 가야 할 자리예요. Jisoo beralasan jika dia tidak ikut demo bersama mereka. Tugas dia hanyalah membawakan air minum. Dia menolak untuk bergabung dengan perusahaan karena hanyalah seorang pemain piano yang tidak lulus kuliahnya. Saat akan menjemput anaknya, Jaehyun terkejut melihat Yongmin pingsan di hadapannya. Dia membawanya ke rumah sakit. Junso melihat ayahnya yang begitu peduli pada musuhnya. 누구신지? Di rumah sakit, Sehun datang menemui anaknya. Bukannya berterima kasih pada Jaehyun, dia malah menanyakan nama anaknya. Dengan kesal, Jaehyun pergi dari rumah sakit. Sakitnya Yongmin memicu pertengkaran kembali di antara mereka. Sehun tetap ngotot untuk membawa Yongmin pulang dengannya. Kedatangan ibu mertua langsung saja menampol Jisoo. Jaehyun yang sengaja menunggu kedatangan Jisoo terus memantaunya. Di tempat lain, Junso mengadukan pada ibunya tentang ayahnya yang menolong Yongmin karena sakit, yang tentu saja membuatnya cemburu. Dia terus mengikuti Jisoo untuk pulang menggunakan kereta hingga terus mengutitnya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, dia diocehi istrinya. Duh, apes. 내 인생 최고의 선택이 다 알겠으니까. Seokhyung terus mencari tahu tentang Jisoo. Hingga akhirnya dia mengetahui jika Jisoo pemain piano di sebuah hotel. Dan mereka mengundang Jisoo untuk tampil dengan topengnya. 피아노 연주를 부탁해서요. 주시 연주를 제일 좋아하신다고요.
Sayangnya, Jisoo tidak mengetahui siapa yang mengadakan acara tersebut. Jisoo mengenakan gaun mahal yang disediakan oleh pemilik acara. 그냥 파티 아니고 Seokhyung jadi marah karena Jaehyun tidak mau bergabung dengan pestanya. Dia mengungkit-ungkit di mana suaminya mau mengurus anak orang lain ke rumah sakit, tapi untuk menemani istrinya saja dia menolak. Pestanya pun dimulai. Jisoo mulai memainkan tut pianonya dengan topeng yang dikenakannya. Dia terkejut mengetahui pemilik pesta ini adalah istri Jaehyun. Tak sengaja Jisoo menabrak seseorang sehingga minumannya tumpah mengenai gaunnya dan gelasnya pecah. Yang tentu membuat perhatian semua tamu. Seokhyung memberikan bajunya yang terkena tumpahan anggur merah. Dengan timbal balik dia harus melepas topengnya sambil melanjutkan bermain piano. 연주는 안 할 겁니다. Jisoo yang merasa direndahkan, dia menolak untuk melanjutkan permainannya dan akan mengganti gaun yang dipakainya sambil pergi dari ruangan pesta. Jaehyun hanya bisa memperhatikan dan mendengarnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia teringat saat ayahnya mengusir dari sanatorium karena menyalahkan Jisoo yang telah menyebabkan istrinya meninggal. Jaehyun membawakan sepatu untuknya. Dia mengetahui jika tumitnya terluka sambil meminta maaf padanya. 미안하다, 지수야. Jisoo telah berusaha menyibukkan dirinya selama ini, namun kebahagiaan tetap tidak menghampirinya. Di masa lalu, hubungan mereka terjalin dengan baik. Jaehyun mengajak Jisoo pergi ke pantai di mana mereka dulu berciuman. Ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkannya pada Jisoo, tapi dia selalu ada dalam impiannya. Dia meminta Jisoo agar mengizinkan Jaehyun berada di sisinya. Ciuman mereka membuat firasat Seokhyung gelisah hingga dia memecahkan gelas minumannya. Terbangun kembali hubungan mereka hingga teringat ke masa lalu saat mereka bercanda di pantai yang sama. Di tempat lain, Seokhyung dengan Sehwi terlihat dekat. Dia memberikan kartu kreditnya untuk membeli tas baru. 괜찮은데. 안 괜찮아. Beberapa saat kemudian, Jaehyun mendapat kabar jika kartu kreditnya dipakai seseorang di pasar raya. Dia pun menemui istrinya. 그러니까 심각하게 굴지 마. 그 이상도. Pertemuan mereka selalu berakhir dengan pertengkaran. Kejadian tidak mengenakan di pesta itu membuat Jisoo dipecat untuk bermain piano di hotel langganannya. Di masa lalu, karena Jaehyun yang berani protes pada ayah Jisoo yang selalu berbuat kasar pada anaknya, 오로지 진실만을 따라가는 공평한 검사. membuat ayahnya tersinggung dan tidak mau lagi melihat dirinya. Gila juga ya. Beberapa saat kemudian, Pak Hyung-ko menghubungi seseorang untuk menyelidiki Jaehyun. Setelah dipecat dari hotelnya, Jisoo mencari kerja paruh waktu di restoran untuk menjadi tukang cuci piring. Dia dipanggil kembali ke hotel untuk menemui Seokhyung yang memintanya untuk meninggalkan Jaehyun. Dengan begitu, dia tidak perlu mengganti gaun yang rusak. 어려서부터 배웠거든요. Berita di televisi menjelaskan tentang kepemilikan saham Hyung-sun yang tidak sesuai fakta. Kejaksaan sedang menyelidiki kebenarannya. Jaehyun dijadikan tameng oleh mertuanya untuk menghadapi kekisruhan di perusahaannya. Saat kembali ke rumah, Jaehyun mengetahui jika seseorang menguntitnya. 준우야. 안녕하세요. 손발부터 먼저 씻어라. Entah apa yang menyebabkan ibu mertua begitu membenci Jisoo. Dia mengingatkan jika Jisoo mungkin sudah mempunyai pacar baru. Saat Yongmin tidur, tak sengaja ayahnya menemukan surat yang pernah dibuatnya jika dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Waduh. Esok harinya, si ayah menanyakan maksud dari surat tersebut. Yongmin hanya merasa stres dengan pelajarannya. Yongmin memberitahukan ibunya jika ayahnya telah mengetahui perkelahiannya di sekolah. 기타는 왜요? 너무 잘 아는데. Dengan alasan membelikan gitar, Jaehyun menemui Jisoo. Mereka tidak menyangka jika Sehun datang memantaunya. Sehun teringat jika pria itu seseorang yang mengantarkan Yongmin ke rumah sakit. Jaehyun menceritakan kisah masa lalu saat dia mengikuti wajib militer. Dia mendapatkan kabar jika ayahnya tewas bunuh diri.
Setelah difitnah jika ayahnya berkhianat pada rekan-rekan serikat pekerja sebagai informan pihak perusahaan. Ketua terkejut setelah mengetahui jika orang itu ayah Jae-hyun. Saat kematiannya tidak ada seorang pun yang datang berbela sungkawa, seolah-olah ayahnya ditelantarkan. Awalnya, dia dan ibunya tidak tahu alasan mengapa ayahnya bunuh diri. Tapi setelah menemukan banyak surat keluhan dalam tasnya, kini mereka memahami mengapa tidak ada teman-temannya yang datang. Ketua Jang begitu marah mengetahui jika Direktur Huang menghapus data pahan ayah Jae-hyun karena perusahaan takut tersangkut dengan kematiannya. Hingga mereka tidak tahu jika pahan adalah ayah Jae-hyun. Itu sebabnya saat membuka data Jae-hyun tidak ada data yang muncul. Baru 5 tahun lalu, dia mengakses berkas Perserikatan Pekerja dan menemukan anggota perserikatan bernama Kwon tewas bunuh diri. Itu mengingatkan pada kematian ayahnya. Setelah menyelidikinya, dia yakin jika Ketua Jang yang menjadi dalang semua ini. Dia tidak menolak saat dijadikan kambing hitam untuk dipenjara 4 tahun. Ketua akhirnya mendengar tentang perkelahian Junso dan Yongmin. Ayah Jisoo memanggil Jae-hyun untuk bertemu guna meminta maaf tentang masa lalu mereka. Dia tidak ingin Jisoo menderita kembali. Dia juga memberitahukan jika orang yang telah menuntut ayah Jae-hyun berbuat ilegal adalah dirinya. Saat Jae-hyun kabur bersama Jisoo, ayah Jae-hyun melaporkan manajemen Hyungsung kepada kantor kejaksaan karena membubarkan serikat pekerja. Ketua Jang menemuinya dan meminta jaksa menghapus laporan pengaduan tersebut. Tak hanya menghapus, dia malah menuntut ayah Jae-hyun yang telah berbuat salah. Hingga membuatnya stres. Ketua Jang senang dan dirinya mendapatkan kepuasan. Ketua Jang berjanji untuk mendukungnya menjadi politikus. Hingga suatu hari dia harus kehilangan semuanya karena telah menyalahgunakan wewenangnya. Di tempat lain, Sehwi memanfaatkan situasi dengan mengungkapkan cintanya pada Seokjung. Dia juga lagi galau yang tidak terpancing dengan janji manisnya. Dia malah menyiram mukanya dan pergi dari hadapannya. Aje gile. Sehun terus mempengaruhi Yongmin agar mau tinggal dengannya. Dongjin memberitahukan jika ayah Jisoo masuk ke UGD. Di rumah sakit, ayah Jisoo meminta maaf padanya tentang kesalahannya di masa lalu. Beberapa saat kemudian ayahnya pun meninggal. Walau Jisoo tidak memberitahukannya, Jae-hyun telah menunggunya. Jisoo tidak ingin orang yang dicintainya meninggalkannya lagi. 얼굴에 해숙해진 게 양육권을 말하는 걸까? Jisoo mengeluh pada mantan suaminya, mengapa kini dia tiba-tiba meminta hak asuh anak. Padahal pengadilan sudah memutuskannya. Agar tidak selalu menjadi kendala, akhirnya Jisoo bersedia rujuk kembali. Di tempat lain, Jae-hyun memenuhi panggilan jaksa untuk diinterogasi. Kecemburuan Seokjung terus membara, dia selalu menyindir jika bertemu suaminya. 아빠한테 잘 되고 있는 거야? 당장은 누구한테든 큰 문제 없을 거야. Dongjin menghubungi agar mereka bertemu. Dia menawarkan jasa pengacaranya untuk membantu Jisoo secara gratis. Tapi mantan suaminya membatalkan tuntutannya. Curiga dengan rencana Sehun, Jae-hyun meminta Junwoo untuk menguntitnya apa dan siapa saja orang-orang yang ditemuinya. 다녀왔습니다 해야지. Di tempat lain, Yongmin diajak bapaknya menemui si nenek. Si nenek tidak setuju jika Sehun akan rujuk kembali dengan Jisoo. Jisoo tidak senang mengetahui jika mereka akan tinggal bersama lagi di rumah baru. Untuk menghilangkan kekesalannya, Jisoo berkaraoke sendirian. Youngwoo kecewa mendengar Jisoo akan rujuk dengan suaminya, padahal dia telah menunggunya hingga belum kawin-kawin juga. 네 등만 보고 있진 않아. 어차피 영민 아빠한테 가면 못. Di masa lalu, Jae-hyun diinterogasi karena memiliki buku-buku beraliran komunis. Hingga ayah Jisoo mengintimidasi dan mengancamnya jika Jae-hyun tidak akan lulus kuliah dan sulit mencari kerja. 늘 양보하고 손해를 감수하고. Dia pun langsung dipenjara. Tapi esok harinya dia dibebaskan.
Di tempat lain, Jisoo diminta segera kuliah di luar negeri. Walau hubungan dengan Jaehyun telah putus, tapi ayahnya tidak mempercayai anaknya karena bisa saja berlanjut lagi deh. Di bandara, Jisoo masih menunggu boarding untuk tujuan Jerman. Walau terlambat, Jaehyun menyusulnya ke bandara untuk mengucapkan perpisahan. Setelah bertemu bukannya naik pesawat, dia malah pergi ke kota Gancheon bersama Jaehyun. Wah, kasus nih. Jaehyun memberanikan diri untuk menanyakan alasan mengapa suaminya membatalkan tuntutan. Tentu jawaban Jisoo membuatnya kecewa, karena mereka akan rujuk kembali. 하고 있나 궁금해서요. 씨도 동의했나요? 물론입니다. Ternyata rujuknya mereka disebabkan campur tangan Seokhyung yang berkomplot dengan Sehun. Pertemuan mereka dipantau oleh Junwoo. Untuk mengenang hubungan mereka di masa lalu, Jisoo kembali datang ke Gancheon dan masih menemukan tulisannya. Jaehyun merasa bersalah karena telah membawa kabur dirinya. Saat mereka bertemu, Jisoo mengungkapkan jika mereka harus mengakhiri hubungannya. 지키고 싶다. Lagi-lagi Jaehyun pantang menyerah, dia menemui Sehun untuk meminta membatalkan rencana rujukannya. Gila juga ya, dia tidak peduli jika Yongmin ikut dengan ayahnya. 일을 잃은 지수는 대체 왜 헤어졌지? Di tempat lain, Jisoo bertemu dengan Seokhyung. Dia mengeluh terhadap sikap Jisoo yang mendekati suaminya. 좋아했던 것 같은데. Jaehyun menemui Yongwoo di barnya. Yongwoo juga mengeluhkan sikap Jaehyun yang serakah dan egois. Padahal dulu dia mengidolakannya. Dia juga menentang rencana kedua pria tersebut karena dia hanya ingin Jisoo bahagia. 아까 이세훈 씨 앞에서 한 말. Jisoo teringat ucapan Jaehyun jika rencana rujukannya hanya dikarenakan mereka bertemu kembali. Si Jaehyun yang sudah kebelet meminta Jisoo agar tidak melanjutkan rencananya walau dia akan kehilangan segalanya. 일찍 컸구나. Di masa lalu, saat asik pacaran, tiba-tiba dua provos menangkapnya karena dia mengabaikan perintah wajib militer. Sehun yang sudah menunggu di kantor KUA harus kecewa karena Jisoo membatalkan rencana rujuknya. Sehun memberitahukan pada Seokhyung tentang rencana rujuknya yang dibatalkan Jisoo. Dia tetap bertekad untuk mengambil kembali Jisoo. Selesai berkuda, dia mengatakan akan tetap menghalangi suaminya berhubungannya dengan Jisoo karena itu akan melukai dirinya. 못하겠다. Seokhyung terus mengulik barang-barang pribadi Jaehyun zaman bahula. Dia membongkar peti keramatnya dan menemukan foto dan kaset handycam. Saat itu istrinya membuang kotak peti milik suaminya, tapi dia melihat Ajuma saat akan membuangnya, jadi Jaehyun mengambil kembali barang-barangnya. Dia meminta Junwoo untuk mencarikan alat pemutar kaset tersebut. 구해다 줄래? 네, 알겠습니다. Tingkah Seokhyung yang mabuk-mabukan diketahui ayahnya. Dia mengadukan rencana suaminya untuk merebut kembali mantan pacarnya. 그 여자한테. Teman-temannya telah bekerja kembali di Hyungsun. Dia meminta Jisoo untuk ikut berpartisipasi merayakan festival budaya yang diselenggarakan Serikat Buruh. Saat festival budaya berlangsung, ketua yang baru saja tiba di kantor baru mengetahui wanita yang bernama Jisoo. Rencana ketua untuk mendapatkan foto Jisoo diketahui Jaehyun yang langsung menghapus dari ponsel orang suruhannya. Hari itu Junso pergi ke sekolah diantar kakeknya. Dia ngoceh-ngoceh tentang perkelahiannya. Berita ini membuat ketua menemui kepala sekolah dan memarahinya karena dia tidak diberitahukan. Sehun melihat seorang kakek sedang berdemo di depan kantor Hyungsung. Dia tertarik untuk mengetahuinya. Seokhyung meminta ibu-ibu rempong untuk menghakimi Jisoo di acara sekolah anak-anak mereka. Tapi bukanlah Jisoo jika diam saja. Dia melawan dan mengancam balik jika ibu-ibu menyebarkan rumor tentangnya. Penyelidikan Hyungsun Group oleh kejaksaan jadi perhatian publik. Hal ini membuat jaksa tidak bisa menutup-nutupinya lagi. Si kakek yang demo itu mempermasalahkan anaknya bernama Kwon yang tewas bunuh diri 5 tahun yang lalu. Rupanya, Sehun yang seorang pengacara memanfaatkan momen si kakek untuk menghancurkan Jaehyun sebagai pahlawan kesiangan. Mengetahui Jisoo pergi ke gereja, Jaehyun menyusulnya. Mereka menguatkan rencananya yang makin hari makin tambah sulit aja deh. 신기하네. 얼마 전에 제가 심은 거예요. Esok paginya, Jaehyun menyuruh bawahannya untuk memasang kunci pintu otomatis di apartemen Jisoo.
Tim kejaksaan mulai menggeledah rumah ketua. Ketua merasa telah dikhianati oleh Jae-hyun. Dia tidak boleh berdiam diri. Seok-kyung berencana untuk merenovasi ruangan bioskop mereka, karena ruangan ini telah membuat suaminya selalu memutar kenangan masa lalunya. Jae-hyun menjelaskan bahwa pernikahan mereka telah selesai sebelum dia bertemu kembali Jisoo, karena selama di penjara Seok-kyung selalu berselingkuh. 다른 남자를 만났고. Jisoo dipanggil ketua. Ketua baru mengetahui jika Jisoo anak mantan ketua jaksa. Dia menjelaskan bahwa mereka dulu berteman baik dan saling membutuhkan. Dengan adanya kekisruhan rumah tangga anaknya, dia meminta Jisoo untuk berlaku bijaksana dan jika membutuhkan uang, dia bisa memintanya. 되시기 얼마 전이니까 한 4년 조금 넘은 것 같아요. Jae-hyun baru mengetahui jika ayah Kwon telah berdemo selama 4 tahun. Perseteruan serikat pekerja yang dipimpin Kwon berawal saat perusahaan tidak dapat memenuhi janjinya untuk menaikkan gaji dan bonus sesuai kesepakatan. Dikarenakan investasi di perusahaan tempat lain merugi. Tapi pihak serikat tidak mau tahu dengan kerugian perusahaan. 먼저 나누는 것이 형성의 경영 철학입니까? Sehun bertekad untuk menyelesaikan kasus Kwon hingga selesai. 만난 직후에 노사 협상. 공부해보고 싶은 생각 있어? Yongmin terheran saat kepala sekolah memintanya untuk melanjutkan sekolahnya di luar negeri dengan alasan dia mendapat beasiswa. Padahal selama ini nilai-nilainya menurun. Pihak sekolah juga memberitahukan Jisoo tentang rencana beasiswa Yongmin. Semua dibiayai dan disponsori Hyungsun Group. Kedatangan Jisoo dan Jae-hyun ke sekolah membuat emak-emak rempong langsung saja menggosipkannya. Dalam berita di televisi, Ajusi memojokkan Jae-hyun. Jisoo menemui untuk meminta konfirmasinya, tapi Sehun yang sudah menduga menghalanginya. Jisoo memahami jika peran Sehun hanyalah untuk balas dendam masalah pribadinya dengan memanfaatkan kasus Kwon. Setelah mabuk, Jae-hyun bukannya pulang ke rumah, dia malah datang ke tempat Jisoo. Tentu membuatnya repot. 사람 아니고 진짜인 거. Kehadiran Jae-hyun membuat Jisoo memandanginya saat dianya tertidur. Di saat Jae-hyun terbangun, dia melihat Jisoo malah sudah tertidur. Esok harinya, Jae-hyun beres-beres rumah. Karena Jisoo sudah pergi duluan. Kesempatan itu dimanfaatkan Jae-hyun untuk membeli semua kebutuhan Jisoo. Setelah kembali ke rumah, dia terkejut karena rumahnya dalam kondisi rapi dan perlengkapan rumahnya menjadi lengkap. Kini Jae-hyun tidak lagi menggunakan mobilnya untuk pergi ke sekolah anaknya. Dia juga menggunakan kereta agar bertemu dengan Jisoo. Bokis ya. Dalam perjalanan kereta tiba-tiba mogok. Haduh, kayak angkot aja nih kereta. Kejadian ini mengingatkannya pada peristiwa masa lalu, di mana terakhir kalinya melihat ibunya dan adiknya Ji-young. 지수야. Hari itu, Jisoo melihat ibu dan adiknya saat akan pergi ke pasar raya. Ibunya mengeluhkan jika Jisoo tidak pernah pamit kalau pergi keluar rumah. Entah mengapa tiba-tiba Jisoo memanggil-manggil ibunya dan adiknya seolah-olah mereka tidak mendengarnya. 엄마! Itulah terakhir kalinya dia bertemu keluarganya. Atas hasutan kedua temannya, tiba-tiba Junso menyerang Yongmin. Junso melampiaskan kekesalannya karena ibunya bersedih dengan ulah ibu Yongmin. Lagi-lagi kepala sekolah memihak Junso dan menyalahkan Yongmin, begitu juga dengan kedua temannya. Junso menyebutkan jika alasannya dikarenakan hubungan kedua orang tua mereka. Mereka berusaha meyakinkan anak-anaknya tentang apa yang terjadi. Kepala sekolah terus membela Junso demi kepentingan ketua. Junso ketakutan karena ibunya berniat untuk melanjutkan komite kekerasan di sekolah, bahkan berencana untuk mengeluarkan Yongmin dari sekolah. Dengan diantar ibunya, Yongmin berterus terang pada kepala sekolah jika dirinya dipukul dan dirundung oleh Junso. 준서 말만 믿으신다는 거 알고 있습니다. 학교는 제가 학교 폭력을 당하는 동안. Sementara kepala sekolah hanya akan membela pihak Junso. Dia tidak mau dihukum oleh sekolah. Lebih baik, dia pindah sekolah sebelum komite itu diadakan. Kejaksaan mengusut kasus tewasnya Kwon. Jae-hyun menyangkal jika kematian itu akibat keputusannya saat berselisih dengan perusahaan. 불법적 노조 파기가 있었습니다. Sehun memberitahukan jika kasus Kwon tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya bukti. 어떻게 되는 겁니까? Jisoo yang dipanggil untuk bertemu ketua, dia menolak untuk diberikan apapun olehnya.
그리고 미행도 그만두십시오. Karena tidak percaya dengan pemberitahuan Sehun, si kakek melanjutkan kembali demonya. Jisoo mendapat penjelasan dari Jaehyun jika dia tidak bersalah dengan kematian Kwon. 너한테까지 거짓말할 생각 없어. Ketua merasa pening juga melihat sikap Jisoo yang berani dan mudah marah. Dia tidak seperti ayahnya. 오만 생각이 다 들 때. Seok-kyung ingin melepaskan berondongnya demi menyelamatkan pernikahannya. Walau Jaehyun menolak, tapi dia tidak akan menyetujui gugatan cerainya. 우리 그만하자. Jaehyun mengajukan formulir perceraian. Seok-kyung memberitahukan ayahnya. Ketua memberitahukan jika ayah Jisoo dan ayah Jaehyun saling bermusuhan. 재현이 아버지의 원수다. Apakah mereka mengetahui kisah lengkapnya? Berita ini membuat Seok-kyung penasaran. Seok-kyung memberitahukan dokumen perceraian pada Jisoo. Dia tidak akan menyetujuinya. Sambil merobek berkasnya, 상간녀로 살아요. Seok-kyung memberitahukan jika ayah Jisoo orang yang bertanggung jawab atas kematian ayah Jaehyun. Yongmin memberitahukan Yongwoo jika mereka akan pindah rumah. Mereka melanjutkan untuk bermain ke taman hiburan. Di masa lalu, Yongwoo memang sudah menyukai Jisoo tapi terhalang oleh Jaehyun. Jisoo terkejut saat Yongwoo menceritakan masa lalu, bahwa dialah yang melaporkan pada polisi di saat Jaehyun menjadi buronan, karena dia tidak ingin melihat Jisoo menderita karena ulahnya. 형 때문에 네가 힘들어하는 걸 보는 게. Anehnya, saat Jaehyun ditangkap dan hubungan mereka putus, Yongwoo tidak merasa lega. Hal itu malah menyiksanya. Yongwoo mengirim pesan untuk bertemu dengan Jaehyun. Dia memberitahukan jika Jisoo telah mengetahui masa lalu hubungan ayah mereka yang tidak harmonis. Malam harinya, Jisoo memberikan buku harian ayahnya pada Jaehyun, mungkin ada sesuatu yang berguna untuknya. Jaehyun menceritakan saat Junwoo menjelaskan bahwa ayah Jaehyun mengalami kesulitan baik di dalam dan di luar perusahaan. Dia dituntut karena telah menghancurkan serikat pekerja, dan jaksa yang menuntutnya dipindahkan setelah memutuskan kasus tersebut. Kepala jaksa saat itu adalah ayah Jisoo. Jaehyun memberitahukan jika ayah Jisoo telah menemui dan meminta maaf padanya. Bahkan memintanya agar Jisoo tidak menderita lagi. 마음이 다르지 않아서. Saat sedang beres-beres rumah untuk pindahan, Jisoo menemukan kalung yang dibelikan Jaehyun. Mereka berdua melihat piano bekas karena Jisoo ingin membelinya. Saat kembali ke rumah, dia terkejut karena seseorang telah memberikan pesan pada pintu pagar rumahnya. 주인이 철거하려고 하는 것 같아요. Esok harinya, Jisoo mengadukan tulisan di pagar rumahnya. Padahal, Jisoo baru sebulan pindah ke sana. Ternyata, pemilik rumah itu adalah Seok-kyung. 장석영인데? Junso mempengaruhi kakeknya agar orang tua mereka tidak bercerai karena akan memalukan dirinya. Jisoo menghalangi sekelompok orang yang akan menghancurkan rumahnya. Junwoo terkejut melihat rumah Jisoo bertuliskan ancaman. Dia memberitahukan Jaehyun. Sayangnya, pemilik rumah itu istrinya. Sekelompok orang dengan membawa peralatan berniat untuk menghancurkan rumah itu. Junwoo yang berusaha menjelaskan kepemilikan rumah ini hingga akhirnya mereka pun pergi kembali. Rencana penghancuran rumah telah dibatalkan oleh Jisoo. Ketua Jang diberitahukan jika kejaksaan memanggilnya. Seok-kyung memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi dan biaya pindahan, tapi Jisoo menolak. 원칙대로 할 거라서요. Walau dia pindah, Seok-kyung akan terus mengganggunya hingga Jisoo meninggalkan suaminya. Jisoo tiba-tiba meriang sehingga Jaehyun membawanya ke rumah sakit. Dengan setia, Jaehyun menemaninya di rumah sakit. Seok-kyung terkejut mendapatkan kembali gugatan cerai. Apalagi Jaehyun telah membereskan barang-barangnya. Menurutnya, dia tidak mungkin tinggal lagi dengan seorang istri yang telah digugat cerai. Jisoo terkejut karena foto dirinya bersama Jaehyun ada yang memposting di media sosial. Postingan ini membuat reporter ada kerjaan nih, dan Ketua Jang mulai terganggu. Sehun menemui Jisoo untuk membahas artikelnya itu akan mengganggu Yomin. Tak hanya itu, orang tua murid les pianonya menghentikan les dengan Jisoo karena artikel tersebut. Apalagi kali ini video ciumannya terposting di internet. Yongmin akhirnya melihat postingan video ibunya. Dia begitu kecewa. Kali
Kali ini, Seokhyung memecat teman dekat Jisoo yang bernama Ibu Choi. Dia sengaja menunggu reaksinya. Setelah mengetahui pemecatan itu, Jisoo berusaha menemui Seokhyung tapi dia menolak. Yongwo menyarankan Jaehyun agar tidak meninggalkan Jisoo. Dia harus selalu mendampinginya karena Jisoo sedang mengalami masa sulit. Ucapan Seokhyung terbukti jika dia akan selalu mengganggunya sampai Jisoo meninggalkan Jaehyun. Malam itu, Jisoo menemui Jaehyun di hotelnya. Berita buruk ini diketahui oleh Seokhyung. Dalam kekesalannya, Seokhyung bergegas menemui suaminya di hotel. Setelah Jaehyun membuka pintu kamarnya, langsung saja dia memeriksa kamarnya. Dah macam Pol PP aja nih. 무슨 일이야? 어디다 빼돌렸니? Dia tidak menemui Jisoo di kamarnya, tapi dia menemukan Jisoo yang sedang duduk di lobi hotel. Ternyata, Jisoo memang menunggu kedatangannya untuk bertemu dengan Seokhyung karena protes dia telah memecat temannya. Pertengkaran mereka diketahui Jaehyun yang memang mau makan pecel lele. Seokhyung tentu gondok karena Jisoo menemani Jaehyun untuk keluar hotel. Dia memberitahukan bahwa temannya yang tidak bersalah telah dipecat oleh Seokhyung. 엄마. Kehadiran Jisoo untuk menjemput anaknya mendapat tentangan dari neneknya. Dia kini berani melawan ibu mertuanya. 폭행죄까지 물을 겁니다. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hak asuh anak masih dimiliki ibunya. Sehun menemui Seokhyung untuk memberitahukan jika dia hanya ingin mereka berdua menderita karena rencana rujuk tidak membuatnya kembali tertarik. Pemecatan Ibu Choi membuat perusahaan harus membayar denda. Sambil memberikan bukti petisi yang dimilikinya, Jisoo akan menggugatnya ke pengadilan. Dia mengancam akan memberitahukan ke media televisi. Berkat postingan dirinya, kini dia tidak kesulitan untuk diwawancarai reporter. Junwoo memberitahukan Jaehyun rencana Jisoo untuk membuka kasus pemecatan pegawai ini ke media televisi. Untuk membersihkan nama ayahnya, Jaehyun menemui jaksa yang pernah menuntutnya. Jaksa itu menjelaskan jika Hyunsun Group bersalah, tapi dia mendapat banyak permintaan agar segera menghentikan kasus ayahnya. Dia tidak mau kompromi hingga akhirnya dia dipindahkan ke kota lain. Setelah membelikan bunga untuk Jisoo, Jaehyun berpapasan dengan si kakek yang selalu berdemo. Tak basa-basi, si kakek itu langsung menikam Jaehyun. Peristiwa itu membuat Jisoo terkejut. Jaehyun dibawa dengan ambulans sementara si kakek diinterogasi polisi. Seokhyung mendapat kabar jika penikamnya ayah Kwon pegawai yang tewas bunuh diri. Dia melakukan itu karena kalah dalam persidangan. Tak ingin melihat keberadaan Jisoo, dia meminta sekretarisnya untuk mengizinkan hanya keluarganya saja yang boleh di rumah sakit. Berita penikaman ini tidak membuat ayah mertuanya terkejut. Setelah mendapat tindakan dokter, Jaehyun masih tidak sadarkan diri. Mendapatkan telepon dari kantor polisi, Sehun membantah jika dirinya pengacara si kakek. Ya jelaslah dia tidak ada duitnya. Jisoo teringat ocehan si kakek jika anaknya tidak bunuh diri tapi dibunuh oleh Jaehyun. Ketua Jang meminta anaknya untuk mempersiapkan segalanya di saat suaminya tidak sadarkan diri. Mereka tidak membawa senjata, tapi ini dalam peperangan dengannya. Sang ibu bersedih karena anaknya menjadi korban seperti ayahnya. Jisoo menemui Sehun dan memberitahukan ada kemungkinan dia mencurigainya. Di malam kejadian, Sehun menguntit Jaehyun yang baru saja keluar dari toko bunga. Dia menghubungi si kakek untuk mengajaknya bertemu. Jisoo melaporkan pada polisi kemungkinan Sehun menghubungi si kakek malam itu. Dan ada keterkaitan dengan penikaman. Jisoo hanya bisa menelan ludah melihat Jaehyun sedang berkumpul dengan anak dan istrinya. Sehun diinterogasi polisi, dia memang hanya ngobrol dengan si kakek. Tapi masalahnya dia juga tidak berhubungan baik dengan korban. Seokhyung menemui Jisoo yang merasa bersalah karena dia terlambat untuk menemuinya. Sementara Seokhyung tidak akan mengejarnya jika tahu dia sudah berpacaran dengan Jisoo.
Nasi sudah jadi bubur ayam nih. Karena sudah putus asa, Sokyung bersedia berlutut di hadapannya asalkan dia mundur dari suaminya. Jisoo menolak karena dia telah berjanji tidak akan menghilang darinya. 어머니 집에 가 있을게. 윤지수 씨. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Jaehyun ingin tinggal di rumah ibunya. Tentu membuat istrinya menjadi kesal juga ya. Dengan besar hati, Jaehyun menemui si kakek yang telah menikamnya. Si kakek telah hilaf melakukan penikaman. 눈이 뒤집혀서. 아드님처럼 돌아가셨습니다. Jaehyun memberitahukan jika nasib Kwon sama dengan ayahnya yang juga bunuh diri karena dikecewakan perusahaan. Penyesalan si kakek sampai puncaknya karena dia tidak tahu tentang peristiwa ayah Jaehyun. Berita utama di koran menyebutkan tentang perselisihan menantu dan ayah mertua membuat saham Hyunsun Group naik terus. Hal ini membuat ketua menjadi marah. Tapi di hadapan Jaehyun, ketua berpura-pura baik padanya. Jaehyun tetap akan melakukan rapat pemegang saham. Rencananya ini membuat ketua marah. 나하고 말장난하겠다는 거야. 이게 제 마지막 최선일 겁니다. Akhirnya, ketua memenuhi panggilan kejaksaan. Saat interogasi, ketua Jang tidak bisa mengelak karena tuntutan yang dibuat jaksa begitu banyak. 경성그룹 장산 회장. Untuk kasus penyuapan, UUD pemburuan, dan penggelapan pajak. Di tempat lain, Sokyung menghasut Jaehyun yang telah mengambil paksa perusahaannya. Dia berharap Jisoo akan membantunya. Jika Jisoo dapat menghentikannya, dia rela untuk menceraikan suaminya. Tapi Jisoo menolak. Di tempat lain, Jaehyun meminta dukungan bawahannya. Karena minggu depan mereka akan mengadakan rapat umum luar biasa untuk menjadikan Hyunsung Group di bawah manajemen baru. Sementara ketua Jang ditangkap oleh kejaksaan. Dengan ditangkapnya ketua Jang membuat orang-orang berspekulasi apakah ini bagian dari rencana Jaehyun untuk mengambil alih pimpinan. Sokyung sedih melihat ayahnya jadi pesakitan. Rapat pemegang saham Hyungsun dimulai. Hasilnya, ketua dan Sokyung dipecat dari perusahaan dan Jaehyun mengundurkan diri. 임시 주총 결과 한 부사장님은 사임하셨고요. Tapi para pemegang saham mendukung Jaehyun. Dalam persidangan, ketua Jang dan 2 pegawainya didakwa memfitnah 2 orang pegawainya yang menyebabkan mereka bunuh diri. Selain kasus manipulasi pajak dan penyuapan, jaksa meminta agar hakim menghukum seberat-beratnya. 범행을 전면적으로 부인하고 변명으로 일관했으며. Jaehyun memberitahukan walau mereka dihukum, tapi pemegang saham mayoritas masih milik mereka. Apes juga si Sehun karena berniat menjatuhkan Jaehyun malah ketarik kasus penikaman. Untunglah si kakek mencabut namanya dari peristiwa tersebut sehingga dia dibebaskan. Dengan bebasnya Sehun, Jisoo akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Sehun meminta maaf pada anaknya karena telah memanfaatkannya. Jisoo teringat pada mendiang keluarganya. Dia tidak bisa meniup lilin ulang tahunnya, tapi karena teman-temannya memberikan semangat padanya, dia pun mau melakukannya. Jisoo terheran, Jaehyun bisa mendapatkan foto keluarganya. Ternyata Yongmin yang memberikannya. Mereka kembali ke kota Ganchon untuk menulis kembali kisah cintanya. Mereka menghabiskan malam untuk bermesraan. Setelah mengalami perjuangan yang berat, akhirnya Jaehyun melamar Jisoo. Di masa lalu, Jisoo menyelamatkan Jaehyun yang dikejar-kejar polisi. Itulah awal perkenalan mereka. Jisoo juga memberikan odol padanya untuk menghindari gas air mata. Les privat piano Jisoo telah berkembang. Di tempat lain, Sokyung kini hanya berdua dengan anaknya. Kini mereka melanjutkan kisah asmaranya tanpa gangguan dari Sokyung. Dan drama ini pun tamat dengan happy ending. 더할 나위 없이 잘했고